Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666. Stay horror, stay medeni. Bersama saya, Denong. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak siapa? Yati. Mbak Yati. Silakan Mbak Yati. Ya. Bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah Mbak Yati alami? Awalnya pas pertama nikah sama suami tahun 2014. Pertengahan habis Idul Haji tuh, Lebaran Haji. Ini kan masih di rumah orang tua. Posisi di rumah orang tua tuh deket kuburan yang paling bisa dibilang kata orang paling horor, paling serem gitu. Cuman kata saya biasa aja karena saya udah dari kecil bersebelahan sama kayak gitu. Awalnya tuh biasa aja tinggal di situ. Cuman pas malam Selasa manis saya dikagetin sama ketokan di jendela kamar. Awalnya tuh dikira ya kayak orang iseng, orang apa lah. Lama-lama tambah serem, tambah kencang. Kata saya itu siapa sih tamu? Nggak tahu. Coba lihat, nggak usah. Karena udah ngerasain hawanya udah beda. Saya nekat. Suami tidur lagi, saya nekat lihat. Kurang ajar dia ngapain kesini? Udah malam ini tidur. Nggak ada kelilingin. Bentuknya tuh kayak pocong, pakainya kan kepala nggak pakai tangan. Oh ini yang ngedor-ngedor gitu. Ngedor mungkin nangkutin. Terus paginya tuh baru cerita, Mas malam tuh ada yang ngedor, tapi yang ngedor bukan manusia. Yang ngedor siapa? Pocong. Kok lu tahu? Ya orang lihat gimana? Kamu ngintip? Iya. Kok kamu berani? Ya gimana lagi kalau orang ditakutin gimana? Terus hamil anak pertama. Suami kan beli pasir buat ngerehab rumah orang tua. Malam Jumat Kliwon saya ngidam, minta beliin burung sama suami. Keluar maghrib. Kata suami itu lo kalau lagi hamil nggak usah ikut. Saya pengen lihat, pengen ikut. Ya nggak usah, karena saking bandel keras kepala saya ngikut. Belilah. Pas nyampe rumah, tuh burung saya masukin ke sangkarnya. Burung tuh nggak tahu kalau hewan kadang ada yang sensitif, kadang ada enggak. Burung udah dimasukin langsung keluar suaranya kenceng. Di situ ada tamu teman kakak cewek. Nah kan di situ saya sama suami di dekat dapur. Di dekat dapur di atas ada ventilasi tuh. Saya lihat ke atas, astagfirullah Mas, itu di atas apa? Saya ngerem langsung. Pas sudah nggak terlalu ini saya langsung lari. Suami juga ngeliat, cuman dia diem aja. Lu lihat apa? Kata kakak. Itu lihat tuh di ventilasi tuh, lihat apa? Matanya gede, lidahnya keluar, terus cuma satu matanya, rambutnya ya Allah masya Allah hitam banget. Mukanya juga nggak jelas ya, nggak berbentuk, saking nggak bentuknya tuh, cuma yang kelihatan lidah sama matanya. Terus suami, dengar nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Pas kelihatan itu, ada yang ketok pintu. Siapa? Nggak semaur. Yang nggak semaur kata orang sini ya, nggak nyautin. Ketok lagi, bapak. Tak bilangin bapak. Deheman. Astagfirullah. Lu mau pergi nggak dari pintu? Kalau nggak tak tendang di pintu dari dalam. Dia udah kayak gitu dia udah nggak sakit. Lah hari malamnya berikutnya tuh. Nah kan ada teman suami ngunjal pasir. Pintu rumah tuh yang di depan nggak dikunci, dibuka semua. Saya lihat TV di ruang tengah. Dari belakang, dari arah dapur ada yang jalan. Dep, suara gede banget. Astagfirullah saya nyebut di situ. Apa ya? Siapa? Dilihat nggak ada. Dilihat lagi nggak ada. Mungkin perasaan. Dia duduk di depan. Itu apaan? Ngeliatin. Kan depan rumah kan selipan. Udahlah, males kalau diliatin kayak gini, udah masuk aja lah. Pas mau masuk kamar, di kamar bapak keluar itu gede, hitam, besar. Saya lari keluar. Kenapa? Itu ada lah. Kalau orang sini bilangnya genderuwo. Ada genderuwo Mas itu di dalam. Kan temannya suami bisa lihat juga. Dia bahkan punya mustika yang isinya kuntilanak. Dia masuk semua sama suami. Sayangnya saya ditinggal di luar tuh. Saya ditinggal di luar. Kok saya yang ditinggal? Ada selendang merah. Mau ngampe perut. Saya untuk otomatis langsung hindar. Nah saya hindar. Ada yang datang lagi. Cewek.
tapi nenek-nenek bungkuk. Ngapain nek? Pengen kamu. Ih nggak boleh. Terus dari dalam suami langsung lari. Awas itu di belakang, nggak taunya ada pocong mau nempel. Astagfirullah, deh langsung kata saya, udah jangan di sini tidurnya, kamu digangguin terus di sini. Langsunglah saya jalan dari Astana Langgar sampai ke barisan jalan. Nggak enak badan, udah berat, udah apa ya. Kamu kenapa? Udah diem, jangan banyak ngomong, lihat di belakang. Ya, kamu lihat? Iya lihat, udah diem. Pas nyampe rumah suami langsung jatuh, nggak tahu ngapain. Kata yang di situ, kamu kesurupan, kamu kesurupan. Dia mintanya anak-anak. Pas udah lahir anak tuh, nih udah berapa ya, 2 tahun lah, kisaran 2 tahun diganggu lagi. Diganggunya tuh anaknya tuh ditarik, dia sakit demam. Saya udah tahu sakitnya karena apa, cuma saya nggak mau bilang. Saya nggak, tadinya tuh nggak terlalu percaya namanya kayak orang pintar atau nggak pernahnya, karena nggak pernah sih bawa ke sana anak saya. Kalau sakit paling disembuhin sendiri. Lagi kan suami tidur, anak di tengah. Kalau di tengah otomatis kan nggak bisa diseret. Di anak di tengah sampai diseret sampai pintu kamar. Saya lihat kaki, astaga. Ya Allah, ini lakuan siapa, kerjaan siapa, kok berani banget musik saya. Terus paginya tuh bilang, Mas lihat kakinya anak. Ini kenapa? Ada yang bawa. Anak tuh langsung berubah. Yang tadinya aktif, ceria, manja, dia ngelamun, terus sering nangis. Terus malamnya saya mau ngerjain dulu. Ngerjain apa dah? Mas jagain aja ya. Saya ngerjain sholat tuh, sholat malam. Saya ngomong itu ya. Saya didatengin sama orang segini, cuma kupingnya panjang, badannya bungkuk, pegang kayak tongkat, cuma di belakang kayak semacam tuyul tapi bukan tuyul. Sama wujudnya kayak gitu tapi lebih kecil. Cuman kalau yang lebih gedenya itu yang bisa dibilang ketua, pemimpinnya tuh tua, berjenggot. Ngapain? Datang ke rumah saya, mau musik saya, mau nyari apa kata saya. Kata dia, saya suka sama anak kamu, wangi, ada titisan dari sana. Saya kenapa nggak anak yang lain? Gitu. Kenapa harus anak saya? Kan digituin sama saya. Bukan saya itu. Terus nggak lama saya udah keluar, Mas ada nggak yang bisa kayak gini, saya nggak sanggup. Nggak sanggup gimana? Dia mintanya kepala kambing sama kepala kerbau pasang. Kata saya, kok gitu? Ya mah tuh, emang anaknya di mana? Anaknya diikat tuh sukmanya kemarin ada. Kata saya, itu sih mana? Dah malamnya tuh kakak suami kan juga bisa semua. Alhamdulillah keluarga suami ada yang bisa kayak gitu. Dia bawa tongkatnya tuh, tongkat dari bapak tua. Tongkatnya ditancepin ke tanah. Suami sama teman-teman pada wirid, pada zikir, saya di dalam sama anak saya. Tapi mereka nggak tahu kalau saya nggak ada di dalam. Saya lewat pintu belakang. Saya potong pohon aren, keluar darah. Dan tongkat yang di situ yang di depan tuh, dia terbang nyusul ke saya. Nyusul. Dia keluar yang ada di dalam tongkat itu. Kamu ngapain di sini? Kata dia. Saya menyelamatkan anak saya. Tapi dia nggak tahu kalau saya di belakangnya ada yang ngikutin. Jangan takut. Saya juga bisa. Terus saya coba minta dibantuin aja. Pas sudah dibantuin, dia tahu belakang saya. Kamu keturunan di situ? Enggak. Tapi saya semenjak ngelakuin hal kayak gitu, saya diikutin, saya dikasih penjaga. Oh, itu yang satunya. Kalau itu mungkin dari keturunan dari kata saya. Gitu. Saya ya nggak perang sih, cuman saking berantemnya pengennya yang dia mau, saya mau anak saya kembaliin. Terus dia nganceng, kalau kamu nggak ngasih apa yang saya mau, anak kamu nggak bakal bisa pulang sukmanya. Oh kamu gitu? Kata saya. Kalau kamu nggak mau, saya hancurin rumah kamu sekarang. Terus suami saya nyariin saya, kamu lagi apa di sini?
Pas posisi itu bukan saya lagi, badannya saya tapi dalamnya orang lain. Jangan macam-macam, jangan ikut campur dengan cucu saya, bilangnya gitu katanya. Pas gitu kata orang situ bilang, jangan dilukain pohon ini kalau nggak mau panjang urusannya. Terus gimana caranya? Cari menyan. Udah gitu. Nyari menyan, suami saya nyari menyan. Yang makan, ya itu yang pasukan itu. Terus saya paginya minta ke orang tuanya teman tuh, kan dia pintar. Ini gimana biar di penangkal gini. Bisa nggak keluar dari rumah itu? Kata orang, kenapa? Kamar kamu ada kuburannya, ada makamnya. Dia nggak mau makamnya ditidurin sama kamu. Oh, jadi gitu. Malam tuh ada yang ganggu lagi. Kata saya, ngapain lagi ganggu? Emang nggak cukup dari tahun-tahun kemarin. Sekarang datang lagi. Bahkan suami saya tuh, Krisna Garunting datang. Minta buat pegangan suami saya. Tapi suami saya nggak mau. Kata saya, jangan. Kalau mintanya uang 500 nggak apa-apa. Itu mintanya darah orang, minta anaknya orang gimana kan? Kan makanya kayak gitu. Ada lagi yang kalau di sini bilangnya apa sih? Yang badannya apa? Kuyang. Bukan. Payung. Udah, tapi kepalanya buruk tuh. Nah kan kalau ngeliat itu kan katanya gila ya. Datengin itu. Itu ada juga makhluk kayak gitu. Datengin. Tukang sate kerincing tuh, tahu kan? Iya. Ada itu kok. Sate ya? Bukan. Diam kata suami. Oh ya udah nggak apa-apa. Pas kayak gitu anak langsung nangis kejar, langsung telepon. Ini gimana ada ini? Udah siram pakai garam aja. Biar nggak masuk, pakai garam disiram. Ada yang jerit di depan rumah pas nyiram itu. Sakit, panas. Ya udah biarin, mampus lu. Mereka bilang kayak gitu. Itu yang jerit itu tuh ya? Kan pas nyiram itu suara itu langsung, wah sakit, panas. Kan suaminya selain nyiram garam, dia itu langsung bacain apa yang dikasih sama gurunya. Bukan guru sih, cuman kalau saudara lah. Terus sayanya, emang saya bisa, cuma saya nggak mau, soalnya resikonya kan ke anak sendiri. Makanya saya biar suami aja. Terus saya pulang ke rumah suami. Kata suami, mau tinggal di sini aja, nggak di sana aja dulu. Entar sampai kapan gangguin. Pas saya pindah dari sini, lahiran anak yang cowok tuh, masya Allah itu gangguannya banyak banget dari di dalam perut sampai tuh keluar anak tuh, pada yang takut, nggak tahu takutnya kenapa. Kan di depan rumah makam Cina, ada tanduran pisang. Maghrib pas maghrib suami di dalam, saya keluar beli telur. Ngapain di situ? Mau nakutin? Udah biasa, udah jangan nakutin, jangan muncul lah. Udah suara aja. Enggak, cuman mau jaga. Udah jaga ya jaga, jangan diliatin. Nanti pakai cara kayak gitu. Terus nggak lama mimpi datang dari yang Laut Kidul. Mau nggak anaknya tukeran? Tukeran apa? Sama Nyi Roro Kidul. Tukeran apa itu? Dianya ngasih peti 3 sekaligus. Petinya terbuat dari emas jati. Dibukalah peti itu. Sama mbaknya itu? Enggak, sama dayangnya. Apa isinya? Emas batangan. 3-3-nya itu? Tingginya 1 meter emas. Petinya itu? Petinya. Buat apa? Tukeran sama anak kamu. Kok bisa? Pengen dijadiin mantu di sini. Oh nggak bisa. Daripada saya makan uang kayak gitu, ya mending saya nggak enak makan di dunia. Bilang kayak gitu. Kamu ngeyel? Ya nggak ngeyel. Ntar dikirain saya pesugihan. Bilang gitu. Terus gimana? Dia gini aja. Kalau emang mau menjagain anak saya yang ini, kita jagain aja. Jangan kasih kayak gitu. Saya tahu, saya lihat ibu baik kan, manggil kalau ke dia kan ibu. Saya udah sering lihat istananya masuk, sering
lihat dayangnya udah sering, lihatnya wujudnya dianya juga udah sering nolongin juga sering. Terus ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah keluar, tolong dikasih nama ini. Jadi namanya requestan Iya. Kidulnya tuh. Iya, tapi bukan ke saya. Tapi suami tuh udah lahir, dia jongkrok depan rumah tuh. Ada yang berisikin, Anjar sampai 3 kali. Dia masuk, Bu, namanya Iya. nggak tahu. Ya tapi tuh. Terus kata suami, udah tahu dari mana? Udah tahu aja. Pas lahir tuh putih puskesmas, terang banget cahayanya, warnanya merah kayak mustika merah delima. Yang di jendela puskesmas ada yang kayak gini, saya tanya tuh, ada yang gerantul di pohon kersem, ada yang bolak-balik, ada yang di samping, ada yang di WC. Yang tadinya ngumpul di situ semua, begitu anak lahir nangis, dia lari semua. Saya ketawa. Orang habis lahiran kan nggak boleh kan ketawa, takutnya sakit atau apa. Saya ketawa langsung. Kok ketawa? Orang lihat tuh pada lari semua, kayak ada begal, kayak ada apa, takut apaan. Pas suami lihat, ini anak aku. Iya. Di dalamnya ada apa? Udah biarin, buat jaganya dia. Udah dari dalam lihat. Sampai di rumah ada yang nyelongok di jendela, nggak berani dia, nggak berani kan kalau anak kecil laki-laki nggak ada yang berani yang deketin. Karena anak kecil kan biasanya ada yang suara, ada yang ngebret, dia nggak berani. Kayak anak yang sebelumnya kan ditakut-takutin, tapi dia enggak, malah justru dia kayak santai. Ada yang kayak gitu dia malah nunjuk ke atas, kayak ngasih tahu tuh. Dia ngasih tahu tuh. Terus kata saya, udahlah Mas, biarin, ikhlasin aja, emang dasar takdirnya kayak gitu. Kan saya juga nggak mau anak-anak saya punya kayak gitu, kelebihan kayak gitu. Cuman kan udah dikasih dari sononya. Ya kamunya sih kenapa bisa lihat kayak gitu, ya kan saya nggak tahu. Saya juga nggak disengaja bisa kayak gitu. Saya dibuka dari orang tua. Kalau nggak dibuka nanti Mas juga nggak pernah lihat saya lagi. Awalnya kan cerita waktu saya bisa kayak gitu waktu sekolah MTS. Mau dijadiin tumbal di situ. Tumbal Nagasari. Nah, di situ saya udah dibuka mata batin buat jaga-jaga sendiri. Ya lihat bangsa kayak gitu, lihat ini udah terbiasa lah. Sampai sekarang pun makanya nggak mau keluar malam, banyak yang ganggu. Bahkan waktu pulang main sama adik-adik, adik si pertama yang cewek pernah ditakutin sama pocong merah. Dia tuh lagi selfie malam-malam deket WC umum yang di barisan, tahu? Iya. Di situ. Dia selfie. Tanya ke temen tuh, Mbak itu di belakang apa ya? Diam, jangan ngomong, nanti malah ngikut ke rumah, kata saya. Kan kalau kayak gitu kan sering ngikutin. Kalau kita sering dibicarain, kita sering ngomong, dia pasti ngikut. Ini pun kalau diobrolin pun sebenarnya datang. Emang ada. Emang. Makanya kan kita udahlah nggak usah ngeladenin dia. Yang penting dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia gitu. Terus selfie, dia lihat di HP dilempar, dia lari. Terus saya, kamu kenapa nunjukin muka di sini? Masalah apa? Kan saya di sini cuma lewat jalan. Mau minta tolong. Hah, minta tolong apa? Kata saya. Kalau mau minta tolong jangan ke saya nggak bisa. Saya bukan apa-apa, manusia biasa. Ya buktinya Anda bisa lihat saya. Ya mau gimana lagi, takdir, kata saya. Mau ditutup, nanti anak saya kenapa? Ini ada yang apa-apa sama saya. Terus pas itu nggak tanpa sengaja keluarlah yang di belakang saya yang biasa jaga, karena niatnya yang pocong itu tuh udah jahat kata saya. Jangan keluar, jangan ribut di sini, banyak orang, saya nggak mau dikira saya gila di jalan gitu. Kayak gitu dia pulang, adik saya pulang, Mbak itu apa sih, udah diam, udah minum aja nih, jangan terpengaruh sama yang kayak gitu ya, kamu masih kecil, kata-kata. Ya Mbak mau keluar. Iya. Padahal di luar udah ada itu, karena udah janji saya mau buat nolongin. Mana nggak nolonginnya nggak gimana, cuma kata saya udah lagi dikasih aja.
Udah betah. Kerasa ya hawanya. Hawanya udah kerasa. Ini juga sensitif anaknya. 3 TA sensitif semua, kecuali suami. Suami nggak bisa. Kalau saya alhamdulillah ya itu makanya ada ya semenjak kejadian itu sampai sekarang kan udahlah saya capek. Kalau ada kayak gitu saya langsung diem di depan rumah. Kalau dia ketawa saya bilangin, lu ketawa nggak capek dari jam segini sampai segini, udahlah nggak usah ketawain, udah gitu aja. Oke. Oke, Mbak, mungkin karena tadi hawanya mungkin pada datang ya. Jadi kondisinya tidak kondusif. Ada pesan sih buat pemirsa ya yang nonton, percaya atau enggaknya kita buat makhluk kayak gitu, lebih baik kita percaya. Bahkan Nabi pun pernah melihat bahkan berbicara sama jin. Sebelum kita diciptain juga udah diciptain namanya jin, setan. Makanya daripada itu kita tuh harus percaya yang namanya setan, jin, kita harus percaya padanya. Kita itu hidup bertandingan namanya gitu, ada dunia manusia. Oke, Mbak. Terima kasih pesannya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan buat jadi narasumber lagi bisa ceritain tuh pengalaman pas yang Nyi Roro Kidulnya itu seperti apa. Iya. Tapi sebenarnya kalau diceritain nggak masalah kan itu Nyi Roro Kidul itu? Nggak masalah sih. Ya dia datang juga nggak apa. Nggak masalah juga. Nggak Ya? masalah. Kalau sekarang datang nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak dipanggil soalnya. Oh memang kalau yang kayak gitu harus dipanggil. Bisa dipanggil. Pokoknya nanti ceritain itu tuh. Kayaknya saya tertarik kerajaannya seperti apa. Katanya kan sampean pernah masuk ke dalam kerajaannya, ada dayang-dayangnya juga tadi. Oke Mbak, terima kasih atas ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.